Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marini Dewi Aprilia dari kelas Psikologi A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai self-efficacy atau efikasi diri. Ada beberapa topik utama yang akan menjadi pokok pembahasan kita. Yang pertama, kita akan mencari tahu apa itu efikasi diri. Kemudian, kita akan mengetahui juga apa saja faktor pembangun efikasi diri, kemudian bagaimana cara kita untuk membangun efikasi diri, dan terakhir adalah kesimpulan. Pembahasan yang pertama adalah apa itu efikasi diri. Jadi, efikasi diri adalah keyakinan dalam diri individu untuk menentukan sejauh mana kemampuan individu dalam mencapai suatu tujuan yang dia inginkan. Nah, efikasi diri ini merupakan bagian dari Bandura's Observational Learning Theory atau teori belajar sosial dari Albert Bandura. Yang selanjutnya adalah apa saja faktor pembangun efikasi diri. Terdapat 4 faktor pembangun efikasi diri. Yang pertama adalah mastery experience atau pengalaman keberhasilan. Jadi, individu yang mengambil tantangan dan menghasilkan kesuksesan akan meningkatkan efikasi dirinya. Begitu pula sebaliknya. Apabila mengalami kegagalan, maka akan menurunkan efikasi. Kemudian yang kedua adalah social modeling. Jadi, individu akan belajar dari pengalaman dan kesuksesan ahli atau orang yang dikaguminya. Dengan begitu, efikasi individu tersebut akan meningkat. Yang ketiga adalah social persuasion atau persuasi sosial. Jadi, lingkungan akan memberikan motivasi, saran, kritik untuk meyakinkan diri individu. Kemudian yang keempat adalah psychological responses. Nah, jadi kondisi psikologis individu sendiri dapat mempengaruhi perasaan individu mengenai kemampuan dalam situasi tertentu. Nah, yang selanjutnya adalah membangun efikasi diri. Nah, jadi ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi efikasi kita, baik itu meningkatkan maupun menurunkan efikasi kita. Hal-hal yang dapat meningkatkan efikasi dalam diri kita, yang pertama, kita harus bisa mengapresiasi kesuksesan yang telah kita capai. Kemudian, kita juga melakukan kegiatan belajar dan observasi dari pengalaman di lingkungan sekitar kita. Kemudian, kita juga dapat menerima pujian dan dukungan dari orang lain agar kita dapat termotivasi untuk meningkatkan self-efficacy dalam diri kita. Kemudian, kita juga harus memperhatikan pikiran dan emosi diri kita. Jadi, kita harus dapat mengontrolnya. Kemudian, hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau hal-hal yang dapat menurunkan efikasi dalam diri kita. Yang pertama, kita menghindari tantangan. Jadi kita berada terus di dalam zona nyaman dan kita tidak mau memperluas zona nyaman tersebut. Kemudian kita juga membatasi kemampuan diri kita, hanya berfokus pada kegagalan dan emosi negatif dalam diri kita, dan juga kita tidak percaya pada kemampuan diri kita sendiri. Nah, berdasarkan pembahasan tadi, ada kesimpulan yang dapat kita tarik. Yang pertama, efikasi diri itu merupakan keyakinan dalam diri kita untuk menentukan sejauh mana kemampuan kita dalam mencapai suatu tujuan. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi self-efficacy ada 4, yaitu pengalaman keberhasilan, pemodelan sosial, persuasi sosial, dan psychological responses. Nah, efikasi diri yang tinggi akan memberikan banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari, seperti meningkatkan kemampuan resiliensi, kemudian memiliki gaya hidup yang sehat, meningkatkan kemampuan bekerja, dan menjadi lebih berprestasi. Nah, sekian pembahasan mengenai self-efficacy pada kesempatan kali ini. Terima kasih.